Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dikenal di ulama 4 madhab di masanya. Kalau dia ketemu dengan ulama Hanabila itu menganggapnya Ibnu Taimiyah orang yang paling paham madhab Hambali. Jadi beliau itu menguasai semua madhab, bukan menyelisihi 4 madhab, menguasai semua madhab. Ya beliau bukan menguasai di furu' saja, di pembahasan fikih cabang-cabang saja. Di usul madhabnya juga Ibnu Taimiyah itu kuat sekali. Syekh Ibnu Taimiyah itu dianggap keliru oleh ulama 4 mazhab di zamannya. Kira-kira mereka waras, bodoh, atau pintar? Ulama 4 mazhab sepakat untuk mengadili Syekh Ibnu Taimiyah. Tapi di akhir hayat alhamdulillah Ibnu Taimiyah husnul khatimah, karena beliau tidak dipertemukan lagi dengan murid-muridnya, tidak diizinkan lagi nulis. Karena kalau masih nulis, itu fatwa-fatwa anehnya keluar lagi. Akhirnya beliau wiridan. Ingat dulu pesan-pesan Imam Ahmad ibn Athaillah Iskandari. Akhirnya beliau di akhir hayatnya menjadi sufi dan dikuburkan di maqbarah sufiyah, dan dia mengatakan jannati fi sadri. Di kitab Madarij itu ada pujian-pujian terhadap tasawuf. Terus mereka sekarang ngomong apa? La taqra hadhil kutub. Jangan baca kitab ini. Begitu ngomongnya. Giliran gak cocok sama nafsunya dibilang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dikenal di ulama 4 madhab di masanya. Kalau dia ketemu dengan ulama Hanabila itu menganggapnya Ibnu Taimiyah orang yang paling paham madhab Hambali. Dan memang banyak yang menisbatkan beliau kepada madhab Hambali. Ya, di antara buku yang beliau tulis, Syarhul Umdah, itu beliau syarah kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah. Iya, itu madhab Hambali. Dan kakek beliau orang-orang Hambali ya, Ibnu Qudamah, dari keluarga beliau. Jelas ya? Baik, kalau beliau ketemu dengan orang Malikiyah, orang madhab Malikiyah berkata Ibnu Taimiyah ini yang paling paham madhab Malikiyah. Ketemu orang Hanafiyah seperti itu. Jadi beliau itu menguasai semua madhab, bukan menyelisihi 4 madhab, menguasai semua madhab. Ya, orang yang menguasai semua madhab itu beda dengan orang yang menguasai satu madhab saja. Karena itu kadang beliau keluar dengan sebuah pendapat, yang pendapat ini itu murni dari usul seluruh madhab yang beliau kuasai. Ya beliau bukan menguasai di furu' saja, di pembahasan fikih cabang-cabang saja. Di usul madhabnya juga Ibnu Taimiyah itu kuat sekali. Karena itu Ibnu Taimiyah bilang usul madhab Malikiyah di pembahasan jual beli itu lebih kuat daripada yang lainnya. Syekh Ibnu Taimiyah bukanlah ulama salaf, dia ulama khalaf. Apa arti khalaf? Ulama yang ada setelah masa salaf. Tahun berapa wafatnya? 728. Tadi saya nanya kepada para asatis, Ustaz, Syekh Ibnu Taimiyah itu dianggap keliru oleh ulama 4 mazhab di zamannya. Kira-kira mereka waras, bodoh, atau pintar? Ulamanya. Ulama yang mengatakan Ibnu Taimiyah ente keliru, mereka waras gak? Mereka bodoh atau alim? Mungkin keempat mazhab ini berkumpul untuk bodoh berjamaah? Mungkin gak? Kan gak mungkin. Ini ulama 4 mazhab sepakat untuk mengadili Syekh Ibnu Taimiyah. Ini yang ngomong bukan saya, tapi guru saya Syekh Hasan Hitu. Jadi waktu pengaruh Ibnu Taimiyah ini masih ada dalam pikiran dan dada saya, beliau ngomong begitu. Dan itu kita ditunjuk-tunjuk tuh. Menurut kamu gimana? Di zaman Ibnu Taimiyah dia sudah dilaporkan oleh ulama, dipenjara karena fatwa-fatwanya yang menyimpang. Terus sekarang kamu ngikutin? Pusing juga kita ya ditanyain begitu sama beliau. Maka saya tanya balik sama kita semua. 4 mazhab sepakat mengadili beliau. Mereka waras nggak? Waras. Karena mereka waras, Ibnu Taimiyah ini kemudian di-cut oleh mereka. Itu sebenarnya ya. Tapi di akhir hayat alhamdulillah Ibnu Taimiyah husnul khatimah, karena beliau tidak dipertemukan lagi dengan murid-muridnya, tidak diizinkan lagi nulis. Karena kalau masih nulis, itu fatwa-fatwa anehnya keluar lagi. Akhirnya beliau wiridan. Ingat dulu pesan-pesan Imam Ahmad ibn Athaillah Iskandari. Akhirnya beliau di akhir hayatnya menjadi sufi dan dikuburkan di maqbarah sufiyah, dan dia mengatakan jannati fi sadri. Apa arti jannati fi sadri? Sorgaku di dalam dadaku. Enggak, coba antum buka ladanya, ada sorga nggak di situ? Sorga di mana? Inda sidratil muntaha. Kan begitu kan di Quran? Sorga itu ada di sampingnya, di sekitar Sidratul Muntaha. Sekarang Ibnu Taimiyah bilang jannati fi sadri, surgaku di dalam dadaku. Ini sufi nggak ada yang ngomong begini? Hanya sufi pak yang ngomong begitu. Terus
Terus mereka ntar ngomong apa nih pikir Ibnu Taimiyah? Ah, nggak mungkin. Ya udah antum baca kitab Al-Wabilus Shayyib karya murid terbaik Ibnu Taimiyah namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu kitab tarekatnya Ibnu Qayyim, tarekat Ibnu Taimiyah. Itu kitabnya. Nggak percaya baca kitab itu. Di sana ada cara berguru, adab bermursyid, faidah berzikir. Cuma sayang itu kitab belum diterjemah. Ya. Jadi karya tasawuf Imam Salafi. Nah itu dia. Al-Wabilus Shayyib karya Imam Ibnul Jauzi yang sudah diterjemah Madarijus Salikin. Tahapan-tahapan orang suluk. Siapa yang nulis? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berarti di akhir hayatnya para imam salafi ini mereka menjadi sufi. Di kitab Madarij itu ada pujian-pujian terhadap tasawuf. Terus mereka sekarang ngomong apa? La taqra hadhil kutub. Jangan baca kitab ini. Begitu ngomongnya. Giliran gak cocok sama nafsunya.